Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, kama qala al-muallif radhiyallahu ta'ala anhu wa qaddasallahu sirrahu, di dalam kitab Jami'ul Usulil Auliya menerangkan syauk. Syauk itu bronto, cara Jawa nih, cara bahasa Indonesia nih sangat rindu sekali. Kalau rindunya orang awam kepada pemberian Allah Subhanahu wa taala yang berupa duniawiyah. Walaupun di sini tidak berarti rindunya orang awam terhadap duniawiyah meninggalkan syariah, tidak. Tetap ikhtiar dalam mentaati perintahnya Allah Ta'ala untuk menafkahi kepada keluarganya khususnya, dan rindu sekali untuk orang awam menabung dunia sebanyak mungkin. Kalau hatinya awam itu soleh, pasti akan dilarikan dunianya kepada hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang madorot yang akibatnya dunia itu sendiri akan menuntut dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pentingnya rindu kepada dunia tidak berarti kalimah rindu meninggalkan perkara-perkara yang halal atau lari dari yang halal untuk menuju yang haram, bukan. Orang awam yang dimaksud di sini orang awam, orang yang sudah mengerti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini khususnya orang-orang. Karena apa? Orang yang sangat rindu kepada orang awam bukan berarti jelek yang dimaksudkan. Ini tingkatan-tingkatan. Kita melihat madrasah kurang baik, kita melihat masjid kurang baik, kita melihat panti asuhan kurang pendukungnya, kesejahteraannya. Kita melihat anak-anak kita yang tertinggal dalam pendidikan, anak-anak kita yang kurang vitamin dan lain sebagainya. Ini sangat memerlukan sekali dengan peranan dunia. Mengapa kerinduan ini lari ke dunia dahulu? Supaya kenal kepada yang menciptakan dunia. Contoh yang gampang lah, contoh yang gampang. Kalau orang makan, itu semua orang ingin makan. Kalau lapar apa ingin makan. Dan itu sudah menjadi rezekinya. Dengan kadar makannya, ada yang ladatnya biasanya nasi jagung, ya nasi jagung. Yang sagu, ya sagu. Yang nasi, ya nasi sesuai ladatnya masing-masing. Ya. Alhamdulillah kita sering waktu kalau mau makan bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Itu hanya doa diikuti karena sunnah. Tapi dalam doa itu yang menuntun kita untuk kenal kepada yang membuat nasi, yang menumbuhkan padi, yang memberikan kekenyangan kepada kita, kita banyak lupanya. Kalau isi doa tinggal doa. Karepe opo ora weruh. Ya Allah Gusti, semoga kita apa yang kita rezekikan kepada kita ini menjadi barokahilah apa yang diberikan kepada kami. Yang kedua, waqina adzabannar, semoga yang kita masuk ini, yang kita makan ini jangan membawa kita ini kepada neraka. Apa yang kita makan jangan dikira kita tidak mendapat tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya sama Allah taala, yang aku rezekikan kepada kalian buat apa? Apakah untuk semakin tambah maksiatnya atau tidak? Nah, itu. Tapi kalau kenal kepada yang memberi kenyang, insya Allah paling tidak akan menjauhkan hal-hal yang merugikan dirinya, terutama hingga kita dapat waqina ada di antaranya. Nah, kalau kita sudah kenal kepada yang memberi kenyang,
nanti kita meningkat kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkat yang kedua. Rindu sekali. Mata aku naliko. Kapan kita berjumpa ya Allah? Rindu sekali. Sebagaimana aulia illahi ta'ala sholihin. Merindukan sekali. Nador ila wajhil karim. Luar biasa kerinduannya. Jangankan lagi kepada Allah, terlalu tinggilah. Kita mampir sejenak kepada siapa yang mengajarkan kita iman Islam, sehingga kita mendapatkan taufik wal hidayah karena sebab siapa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita ittiba menganut ajaan baginda Nabi karena taufik wal hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita mengerti terima kasih kepada Allah? Sejauh mana kita mengerti terima kasih kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau orang mengerti terima kasih kepada baginda Nabi, kita mengerti terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, akan luar biasa menggunakan umurnya. Itu diantaranya. Jangankan kita terlalu jauh, seumpamanya terima kasih kepada Nabi, terima kasih kita kepada para ulama, para aulia yang menyebarkan, yang menyampaikan. Kita mengerti iman wal Islam, ngerti Quran, isinya Al-Quran, ngerti sunnah, ngerti batal haram, ngerti arkanus sholah, mubtilatus sholah dan sebagainya. Jasa-jasanya beliau luar biasa, nyampaikan kepada kita. Itulah diantaranya jasa-jasa para ulama. Ditarik lebih lagi, apakah ulama-ulama itu zaman dulu tukang muter tasbih saja, tidak ikut berjuang memerdekakan bangsa ini dalam belenggu penjajah dan kebodohan? Ikut berjuang, ikut andil besar. Dikira apa? Contoh sudah banyak sekali. Lalu kita tanya, kenal para beliau sejauh mana? Artinya kenal, tahu riwayatnya, tahu sejarahnya, bagaimana perjuangannya dan lain sebagainya. Itu diantaranya. Kita mengenal, kita rindu ingin dikumpulkan dengan para beliau-beliau ini. Dari mulai dunia ini sampai di akhirat nanti. Kita ingin dikumpulkan fitah tali wa alhamdi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya, bersama para sahabatnya, bersama para ulamanya, bersama aulia-aulianya, seterusnya min ibadillah sholihin, min ahli la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga kita berduyun-duyun datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan memalukan pada ulama, tidak akan memalukan para pejuang negara, pejuang bangsa ini, dan lebih-lebih tidak akan memalukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu. Seterusnya dan seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja dawa-dawa mblenger.